Sahabat istimewa, sekarang kita berada di lokasi tempat penandatanganan perjanjian Giyanti. Sahabat istimewa, disinilah tempat penandatanganan perjanjian Giyanti yang membelah Kesultanan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Sahabat istimewa, di lokasi ini dahulu terjadi penandatanganan di mana saat itu Surakarta diwakili oleh patihnya, Patih Mangkuprojo, sedangkan untuk Kesultanan Yogyakarta diwakili oleh Pangeran Notokusumo dan juga Patih dan Raja I ikut hadir. Sedangkan dari pihak kolonial atau dari pihak VOC diwakili oleh Gubernur Pantai Timur Jawa Nicholas Harting. Latar belakang adanya perjanjian Giyanti karena saat itu Pangeran Mangkubumi melakukan perlawanan terhadap VOC dan perlawanan itu sangat merepotkan kolonial. Ada beberapa permintaan Mangkubumi yang ditolak Harting dan ada beberapa yang disetujui oleh Harting. Yang disetujui Harting misalnya Mangkubumi minta gelar sultan, Harting boleh-boleh saja karena bagi Harting gelar sunan dan gelar sultan sama derajatnya. Kemudian permintaan yang lain tentang pembagian pusaka Mataram menjadi dua juga disetujui oleh Harting. Sahabat istimewa, jadi dari sinilah di Giyanti inilah Yogyakarta atau yang kita kenal dengan Kesultanan Yogyakarta lahir. Tetapi perjalanan tidak berhenti sampai pada penandatanganan Giyanti. Nanti 2 hari berikutnya, yaitu tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan lagi antara Sunan Pakubuwono III selaku penguasa Surakarta dengan Raja Yogyakarta Sultan Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I dipertemukan Harting di Jatisari. Jatisari sendiri tempatnya di tengah-tengah antara Giyanti ini dengan Kesunanan Surakarta. Kisruh di Keraton Mataram Surakarta berakhir setelah Sunan Pakubuwono III yang kala itu ada dalam genggaman penguasaan Gubernur Jenderal VOC Jawa Utara Nicholas Harting menandatangani suatu kesepakatan dengan Pangeran Mangkubumi. Kesepakatan ini dikenal dengan Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang isinya membagi wilayah Kerajaan Mataram. Setelah berusia 2 abad, Kerajaan Mataram akhirnya terbagi 2, Mataram Surakarta dan Mataram Yogyakarta.
Era kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati pada akhir abad 15 di Kota Gede mewariskan banyak kisah sejarah penting. Mataram yang awal mulanya merupakan wilayah perdikan, bagian dari kerajaan Pajang, mampu berkembang pesat, bahkan menaklukkan Pajang. Kerajaan Mataram mencapai masa keemasan di era Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa sejak tahun 1613 hingga 1645. Kala itu, pusat pemerintahan kerajaan Mataram berada di Kerto. Penguasa Mataram berikutnya Amangkurat I memindahkan pusat pemerintahan ke Pleret. Pada masa ini, pamor kejayaan Mataram mulai surut, bahkan memasuki masa kelam sebagai akibat kisruh perebutan kekuasaan dan masuknya campur tangan VOC Belanda. Banyak wilayah manca di kawasan pesisir mulai melepaskan diri dari penguasaan Mataram. Puncaknya, meletus pemberontakan pemimpin Madura Trunojoyo yang menyebabkan Keraton Mataram Pleret mengalami kerusakan hebat. Usai pemberontakan Trunojoyo, Raja Amangkurat II pada tahun 1680 memindahkan Keraton Mataram ke Kartosura. Di sana pun Mataram tak luput dari kemelut perang saudara. Pecah geger Pecino yang membuat Keraton Mataram porak-poranda dan terpaksa dipindahkan lagi. Raja Mataram kala itu Sunan Pakubuwono II tahun 1742 memboyong keraton ke lokasi baru di Surakarta, tak jauh dari Sungai Bengawan Solo. Di era kepemimpinan Sunan Pakubuwono II, aneksasi wilayah kekuasaan VOC Belanda untuk mencaplok daerah-daerah yang dikuasai Mataram semakin masif. Sebagian wilayah pesisir jatuh ke VOC. Hal ini menyebabkan kekecewaan di internal petinggi kerajaan. Tak ayal, pecah perang yang melibatkan banyak bangsawan tangguh seperti Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Kedikdayaan keduanya dalam berperang sangat merepotkan VOC Belanda. Pangeran Mangkubumi bahkan mengukuhkan dirinya sebagai Raja Mataram baru yang dikenal dengan julukan Sunan Kabanaran. Setelah berkobar perang yang berlangsung 8 tahun lamanya, maka pada akhirnya muncul babak baru. Pada akhir tahun 1754, Gubernur Jenderal VOC Jawa Utara yang baru, Nicholas Harting, rupa-rupanya bersikap moderat dan memilih cara diplomasi ketimbang pendahulunya. Mulai dijalin komunikasi di antara para pihak bertikai untuk menyudahi perang. Akhirnya, pada 13 Februari 1755 dilakukan kesepakatan antara Pangeran Mangkubumi dengan Nicholas Harting yang kala itu menjadi representasi kekuasaan Mataram Surakarta di masa Pakubuwono III. Perjanjian Giyanti membagi wilayah Mataram menjadi dua. Sisi barat Sungai Opak menjadi wilayah Kasultanan Yogyakarta dan sisi timur Sungai Opak masuk wilayah Kasunanan Surakarta. Giyanti, desa Giyanti itu dipilih karena memang lokasinya yang ada di tengah-tengah antara Sukowati sebagai basis markasnya Pangeran Mangkubumi dengan Surakarta sebagai istana Pakubuwono II. Dan setelah ada kesepakatan antara Pangeran Mangkubumi dengan Nicholas Harting di perdagangan Grobogan pada September 1754, Desember 54 kemudian Mangkubumi dengan dibantu oleh para bupatinya membangun Giyanti. Nah, ini yang sama sekali tidak ada dalam sumber-sumber Belanda. Jadi Giyanti itu kemudian sejak bulan Desember sampai bulan Januari sekitar 2 bulan itu dibangun menjadi sebuah semacam dalam tanda kutip kota kecil begitu, yang di situ ada kediamannya, kemudian juga ada
memiliki 4 pintu masuk dan juga ada 2 alun-alun kecilnya yang ada di utara dan ada di selatan. Sementara pendoponya ada di tengah. Dan nanti di pendopo inilah nanti kemudian perjanjian Giyanti itu dilakukan antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi. Dan kemudian setelah pasca perjanjian itu di alun-alun di bagian utara pendopo itu kemudian Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono pertama oleh Gubernur VOC Nicholas Harting. Meskipun tergolong sebagai sumber sekunder, sejarah perjanjian Giyanti juga dapat dipelajari dari sejumlah karya-karya sastra, baik yang ditulis di masa ketika peristiwa itu terjadi maupun era setelahnya. Salah satunya adalah Babad Giyanti. Salah satu sumber karya sastra yang menceritakan atau mengkisahkan mengenai proses dilakukannya atau dilaksanakannya perjanjian Giyanti yang paling utama adalah tentu saja Babad Giyanti. Ada juga babad lain yang menceritakan mengenai proses itu di sekitar perjanjian Giyanti adalah Babad Panambangan. Namun di antara 2 babad ini ada juga babad yang juga di sekitar perjanjian Giyanti adalah Babad Kartasura. Nah, semua babad ini bukan produk dari Keraton Yogyakarta. Nah, ini karena memang babad ini hadir pada masa di Keraton Surakarta abad ke-17, abad ke-18 yang ditulis oleh Pujangga Keraton Surakarta Kanjeng Ngabei Yosodipuro I. Nah, Babad Giyanti adalah salah satu sumber sejarah yang menceritakan mengenai proses terjadinya perjanjian Giyanti yang sampai saat ini oleh sejarawan dianggap sebagai salah satu sumber sejarah yang paling lengkap, yang yang menceritakan dari sejak masa Kartasura sampai kemudian nanti pada proses setelah pasca perjanjian Giyanti. Dan ini menjadi salah satu sumber yang paling penting untuk dalam sumber lokal, sumber tempatan yang menguak mengenai peristiwa yang ada di sekitar peristiwa perjanjian Giyanti. Apa yang diungkapkan para sejarawan itu kiranya perlu terus diedukasikan kepada generasi muda kita agar mengenal, memahami, dan mengambil hikmah dari peristiwa sejarah di masa lalu. Mungkin juga perlu untuk di sekolah-sekolah muatan lokal, pelajaran muatan lokal, itu kita perkuat tidak hanya aksara Jawa, kemudian bahasa Jawa, tapi juga paling penting adalah sejarah Kejogjaan. Itu kita belum punya pelajaran Kejogjaan gitu. Nah, mumpung masih ada banyak nih narasumbernya yang bisa dimintai keterangan atau menjadi narasumber, ini bagus sekali agar generasi muda yang dari SD, dari PAUD itu sudah diajari tentang pelajaran-pelajaran Kejogjaan. Sejarah lokal apakah bisa menjadi bagian kurikulum? Memang itu menjadi bagian yang perlu kita diskusikan. Semoga saja nanti dengan pendidikan karakter Yogyakarta, kemudian muatan lokal juga menjadi bagian di situ, bisa menjadi bagian pembeda dari profesi lain. Tetapi
yang kami sampaikan ini memang perlu ada diskusi, terutama dari sisi regulasi. Kalau regulasi memungkinkan, saya kira bukan hal yang tidak mungkin, kita akan melakukan di Pemda DIY. Yang harus dipahami adalah bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY itu berdasarkan sejarah dan asal-usul, sehingga semua rangkaian sejarah Yogyakarta menjadi pondasi keistimewaan DIY. Hal itu mesti dipahamkan kepada generasi muda, generasi milenial, terutama pelajar, bahwa belajar sejarah bukan berarti kemudian mengajak mereka ke masa lampau, bukan, tapi setidaknya kita menjadi tahu bahwa Jogja punya cerita, Jogja punya asal-usul, dan itu yang harus disadari betul. Tuh, mungkin dari PAUD sampai kampus gitu, karena kan kita kalau di kampus itu kan kita juga nerima mahasiswa baru nih dari luar daerah gitu. Nah itu penting loh gitu, karena mereka akan tinggal di Jogja kurang lebih selama mungkin 4-5 tahun gitu. Nah ini penting untuk mahasiswa baru supaya mereka bisa lebih mudah untuk beradaptasi dengan masyarakat Jogja gitu, kemudian sopan santunnya seperti apa, mungkin bahasanya, karena kan kebanyakan itu kan bahasa ya yang sulit, bahasa Jawa. Nah ini mungkin menjadi suatu inovasi atau menjadi satu masukan untuk pelajaran-pelajaran kejogjaan itu wajib diketahui. Nggak perlu semuanya untuk yang mahasiswa baru, tapi bagaimana paling enggak memudahkan mahasiswa baru untuk bisa beradaptasi di Yogyakarta ini. Berkaitan dengan kurikulum lokal, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan berbagai narasumber sudah membahas pendidikan karakter Yogyakarta. Dengan pendidikan karakter Yogyakarta ini kita berharap muatan-muatan lokal menjadi bagian di kurikulum yang akan dikembangkan. Tentu saja ini membutuhkan konsentrasi dan kolaborasi serta sinergi dari semua pihak untuk mewarnai Yogyakarta berbicara tentang karakter pendidikan di Yogyakarta, khususnya tidak melupakan muatan lokal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Banyak cara untuk belajar sejarah, misalnya lewat media sosial, yang sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah dalam era digitalisasi. Tapi bahwa kalau menurut saya belajar sejarah yang paling ideal adalah dengan cara datang, mendengarkan, melihat, dan bertanya. Datang ke situs sejarah, kemudian kita mendengarkan penjelasan dari juru kunci atau sejarawan atau siapapun pihak yang mengetahui situs tersebut. Kemudian kita melihat langsung dan kita bisa bertanya tentang apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Sastrawan terkemuka Indonesia Pramudia Anantatur mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Apa yang diungkapkan Pramudia dapat dimaknai jika peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu tidak ditulis dan diajarkan kepada generasi penerus, maka ia akan menguap, hilang di telan waktu. Sejarah bukan hal kuno. Darinya, kita bisa memahami berbagai peristiwa di masa lalu sebagai bekal untuk mengolah daya hidup di masa kini dan mendatang.